Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan li jami'il anam wa ala alihi nubala'i kiram wa ashabil anbiya'i a'lam wa kullu man da'a ilal haqqi bil hikmati wal mau'izatil hasanah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini kita bersama-sama berkumpul di dalam acara mengagungkan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan esok kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Abbas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah jauhkan segala yang tidak disenangi. Amin. Kabulkan semua hajat-hajatnya. Dan keluarganya disoleh-solehahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai juga teman saya satu kamar dengan saya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, segenap para habaib yang mana saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita dengan kumpulnya para habaib dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, saya cintai para alim ulama, para asatidz dan asatizah. Dengan berkumpulnya kita dengan para alim ulama, para habaib, para asatidz dan asatizah, mudah-mudahan itulah tanda bahwasanya perkumpulan ini adalah perkumpulan yang khair, perkumpulan yang baik. Tandanya cuaca yang di sini mendukung kepada kita, itulah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Kita duduk dengan tenang, kita duduk dengan rapi, itulah tandanya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan menenangkan kita dengan hadirnya kita di majelis Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syair dijelaskan Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umam. Menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umam. Dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diciptakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi kita, wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Bersyukur kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat-umat sebelumnya jikalau bermaksiat, mereka
terpampang di pintu rumahnya, si fulan bermaksiat ini. Coba kita, kalau kita berbuat salah, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu wajib kita bersyukur dengan adanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib juga kita bersyukur dengan adanya keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini adalah bagi yang salaf yang ada di depan kita, Al Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Attas. Keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dimanapun kecuali pengaman di muka bumi. Alhamdulillah, ya, patut kita bersyukur. Di sini ada Al Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Attas. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dan kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dunia. Membahas tentang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu al-ghalam, ya. Al-ghalam itu sewaktu mencatat umat-umat yang mana umat tersebut yang melakukan perbuatan dosa, ya ditulis perbuatan dosa dan ditetapkan untuk masuk ke dalam api neraka. Setelah terakhir itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau dicatat sama seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala diceritakan membentak itu golam. Ta'adab ya golam, beradab engkau wahai golam. Kepada siapa engkau catat itu? Pada umat siapa engkau catat itu? Itu al-ghalam, ya, jatuh lagi bentak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uktub ummatun marhumatun wa rabbun ghafur. Umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Alangkah istimewanya kita ma'asyiral hadirin wal hadirat. Istimewa kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad adalah ummatun marhumatun, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan lari kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergegas kita, apalagi di majelis yang mulia ini, majelis maulid, yaitu majelis paling sedikitnya adalah mengampuni dosa-dosa kita. Mau nggak kita diampuni dosa kita? Jadi sering-sering hadir majelis maulid, karena majelis maulid itu mengampuni dosa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan semuanya, menyempurnakan akhlak, menyempurnakan syariat. Maka dari itu wajib kita bersyukur, wajib kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada cerita bahwasanya ada seorang Yahudi yang masuk Islam. Seorang Yahudi masuk Islam sebabnya apa? Sebab dia kuliah terus, belajar terus. Akhirnya dia mengambil jurusan genetik. Dia mengambil jurusan genetik, gen itu, ya. Ini anak bersambung sama siapa?
anak ini betul-betul anaknya ataupun anak orang lain. Itu masalah genetik. Kalau nggak salah namanya itu Jack apa siapa ya. Jadi dia menulis kitab. Ibu-ibu bisa fokus ke sini, ibu-ibu. Dia menulis kitab. Dia jelaskan paling sucinya perempuan adalah perempuan muslimah. Paling sucinya perempuan adalah perempuan muslimah. Muslimah. Kenapa sampai dia tulis buku seperti itu? Mau nggak ceritanya, Bu? Ibu-ibu mau ceritanya? Ya. Jadi perempuan yang paling suci itu adalah perempuan muslimah. Karena dia membahas ke daerahnya, yaitu di daerah pinggiran Amerika. Dia teliti satu demi satu perempuan. Satu demi satu perempuan diteliti. Dari perempuan tersebut ada yang anaknya, ada yang bukan anaknya. Jadi kalau dia punya anak 5, berarti 2 anaknya, 3 bukan anaknya. Oh, dibilang jadi. Kenapa sampai terjadi begitu, Bu? Sebabnya ya, jadi harus ketahui juga bapak-bapaknya. Jadi setiap anak yang 5, 2 anaknya, 3 bukan anaknya. Berarti 3 ini anak apa? Anak selingkuhan, bukan anaknya. Jadi tidak bersambung nasab tersebut kepada bapaknya. Ini harus tahu juga bapak-bapaknya. Jadi setiap dia teliti rumah sebelahnya begitu juga, dan rumah sebelahnya begitu juga. Akhirnya dia mencoba, saya mau teliti keluarga saya, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya mau teliti juga. Gak tahu begitu juga, dia punya anak 3, 1 cuma anaknya, 2 anak siapa gak tahu. Ya, ini berarti istrinya juga main serong. Istrinya juga berarti istrinya juga main kepada laki-laki lain. Akan tetapi lihat dulu di sini dalam cerita tersebut dia meneliti kepada perempuan muslimah. Datang ke kampung perempuan-perempuan muslimah. Di dalam telitian tersebut, kalau anaknya 5, semua anak tersebut, anak itu bernasab kepada ibunya dan kepada bapaknya. Jarang sekali dia temui, yaitu anak tersebut tidak bernasab kepada bapaknya, tidak bersambung kepada bapaknya. Yaitu diperiksa dari rambut atau dari darah, ya, semuanya bersambung nasab tersebut kepada ibu dan bapaknya. Waktu diteliti terus, ya, ketemulah ya bahwasanya di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran dijelaskan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya, mereka menunggu, yaitu melaksanakan iddah kepada dirinya, itu menunggu berapa? Salasata quru'. Salasata quru' yaitu 3 kali suci atau 3 kali haid. Jadi kalau yang iddah haruslah melaksanakan iddahnya
Iddahnya berapa minimal? 3 bulan atau 3 kali suci. Diteliti lagi oleh orang Yahudi ini, kenapa harus 3 kali haidnya? Akhirnya diteliti lagi, ya, embrio yang ada di istrinya tersebut dari suami yang pertama itu tidak bisa mati kecuali dengan apa? Dengan jumlah waktu kurung 3 bulan atau 3 kali suci. Jadi kalau si istri tersebut tidak menunggu iddah, maka dia menikah di masa iddah tersebut, berarti embrio suami yang pertama masih hidup. Berarti anak tersebut bisa jadi anak yang suami yang pertama. Dari situlah dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah dia melihat kebenaran agama Islam. Inilah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada kita, membimbing kepada kita semuanya di dalam kebenaran. Tidak ada sedikit pun, satu pun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak kepada kita kebenaran. Dari situlah dia mengangkat tangannya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan memakai siwak diteliti juga oleh para peneliti bahwasanya ada di kuman di gigi ini tidak bisa mati kecuali dengan siwak. Jadi di sini banyak yang pakai siwak atau banyak yang pakai rokok di kantongnya. Ya, banyak yang ngantongin siwak atau banyak yang ngantongin rokok. Ya, jadi harus ngantongin rokok, terserah deh. Jangan nggak ngantongin siwak, nggak ngantongin siwak juga. Karena siwak ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibenci oleh syaitan. Syaitan benci sama siwak. Kalau sama rokok senang nggak? Ya, senang jelas. Ya, perkara yang makruh. Ya, jadi perkara yang makruh itu disenangi oleh syaitan. Perkara yang sunnah dibenci oleh syaitan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga ibu-ibunya, ya, jangan lupa kalau bawa tasnya itu, ya, isilah di dalamnya itu tasbih sama siwak. Jangan yang diisi cuma sisir, jangan yang diisi cuma apa? Abang bibir, lipstik, ya, minyak wangi. Jadi isilah, ya, kalau nggak siwak, tasbih diisi. Karena tasbih itu kalau dibawa, walaupun nggak dibaca, dihitung ibadah, dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia dari pagi sampai sore, ya, kemana-mana, pergi berjalan, pergi ke sana, pergi ke situ, cuma dibawa tasbih tersebut nggak dibaca, tapi dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihitung tasbih itu dizikirkan, dipakai oleh, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
diceritakan bahwasanya Nabi Allah Khidir alaihi salam pernah menanyakan satu persatu kepada para nabi. Dia nabi menanyakan kepada para nabi dan rasul, apa kunci rahasianya supaya kita matinya husnul khotimah? Ini bapak-bapak mau nggak matinya husnul khotimah? Ibu-ibu mau nggak matinya husnul khotimah? Betul mau? Nah, jadi harus punya apa yang bisa membawa kita mati dalam husnul khotimah. Jadi Nabi Allah Khidir alaihi salam bertanya terus. Dari nabi ketemu nabi, bertemu nabi, Nabi Allah Khidir ini tidak pernah mati. Panjang umurnya Nabi Allah Khidir ini. Akhirnya sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Khidir ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa supaya kita ini meninggal husnul khotimah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu. Allah a'lam. Ya, Allah yang tahu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak tahu bisa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, disampaikan oleh malaikat Jibril. Akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a ayatain akhiratain min suratil Baqarah sabbatallah umrahu husnul khotimah. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari suratul Baqarah, maka Allah mantapkan husnul khotimah di dalam kehidupannya. Akhirnya malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Nabi Allah Khidir, yaitu barang siapa yang membaca setiap harinya dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka Allah mantapkan hidupnya nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa ayatnya? Sudah tahu? Yang senantiasa membaca Rotibul Atos dan Rotibul Haddad, maka selalu membaca itu. Apa ayatnya? Amanar Rasul bima unzila ilaikum. Apa? Rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana hamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, insyaallah semuanya sudah hafal. Jadi setiap orang yang membaca ayatin, ya, suratin dari suratul Baqarah di akhir, ya, jadi diakhiri ya dengan cerita Nabi Allah Khidir tadi, bahwasanya barang siapa yang kepingin meninggal husnul khotimah, jangan
ditinggalkan setiap hari membaca 2 ayat dari suratul Baqarah yang terakhir tersebut. Siap membacanya? Kepingin meninggal husnul khotimah? Kepingin hidup di barzah senang? Ya, jadi kita jangan hidup di dunia saja senang. Pikirkan juga bagaimana nanti di alam barzah hidup kita harus senang. Jadi kita kalau mau hidup senang di alam barzah, di dunianya harus banyak-banyak amal ibadah. Minimal kita meninggal husnul khotimah. Ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya. Umur kita ini gak ada yang tahu. Ya. Siapa yang dulu, yang sehat atau yang sakit, gak ada yang tahu. Jadi kadang-kadang yang sehat dahulu matinya daripada yang sakit. Ya. Karena ini mungkin waktu yang memisahkan kita. Insyaallah mudah-mudahan di lain waktu kita akan bertemu kembali. Allah Subhanahu wa taala ayaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka kama sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun wa na'udzubika kama sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.